94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat siang ya semuanya. Apa kabarnya kesempatan hari ini? Ya, kembali ketemu dengan belajar lewat radio yang tentunya akan kita simak di kebersamaan kali ini edisi Selasa 27 Oktober 2020 ya. Episode yang kedua atau minggu yang kedua kali ini kita menjumpai semuanya teman-teman juga sahabat setia RTFM yang selalu menyimak belajar lewat radio bersama Rumah Belajar ya. Belajar untuk semua tentu saja, tidak hanya Kak Puspa di sini tetapi kita sapa juga Kak Tika di ujung sana. Selamat pagi jelang siang. Pagi Kak Tika. Pagi Kak Puspa. Semangat ketemu lagi ya di hari Selasa yang ceria, semangat penuh belajar ceria dan semangat belajar sambil menemani teman-teman kita, adik-adik kita semuanya di rumah yang masih belajar online ya, daring. Pada kesempatan kali ini tentu saja Kak Tika bersama tamu spesial. Kali ini Kak Tika kita berdua kehadiran tamu ya. Iya betul. Oke. Tamunya spesial banget. Tamunya spesial banget dan tentunya kali ini ada mata pelajaran apa Kak Tika yang kita bahas? Bahasa Inggris untuk sekolah dasar, khususnya kelas 6. Oke, bahasa Inggris sekolah dasar kelas 6 SD. Oke, adik-adik di rumah kelas 6 SD bisa menyimak kebersamaan belajar lewat radio RTFM kali ini ya. Bersama Rumah Belajar ada Kak Tika dari sahabat Rumah Belajar Jateng. Nah, kita perkenalkan yuk bareng-bareng dengan teman-teman yang ada di rumah. Siapakah beliau yang sudah duduk di samping Kak Tika kali ini? Oke, saya perkenalkan pada Anda semuanya bahwa beliau adalah Bapak Sujarwo, Bapak Guru Bahasa Inggris ya Pak dari SD Al Kausar Temanggung. Iya betul. Oke, apa kabarnya Pak Jarwo? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Menyapa bahasa Inggrisnya bagaimana nih? Good morning sir. Oke, good morning. Iya. How are you today all? Ini apa kabar semuanya baik ya tentu saja ya, sehat ya. Baik, ini Kak Puspa juga mau belajar bahasa Inggris nih. Sudah lupa kalau saya juga sama Kak Puspa. Baik, kali ini mata pelajarannya adalah bahasa Inggris lesson 5 ya Pak. Dengan tema apakah hari ini yang kita bahas bersama? Kita akan berbincang tentang future times. Oke. Ya. Kebetulan kalau di SD itu temanya sedang traveling. Ya, tapi kita fokusnya adalah ke future times atau ungkapan untuk mengungkapkan kejadian yang akan datang kan, Oke, kejadian yang akan datang. Traveling, wow temanya pas sekali dengan cuti bersama ya. Oh iya, traveling tuh asik tuh ya Kak Puspa. Iya, traveling, waduh sudah kebayang piknik. Tetapi kita masih di masa pandemi ya, betul, saudara-saudaraku semuanya. Tetap harus ingat protokol kesehatan ya, kalaupun bepergian jangan berkerumun. Oke, kita mulai ya saat ini Pak Jarwo. Mungkin menyapa dulu teman-teman sahabat-sahabat kita yang ada di rumah dengan bahasa Inggris ya. Dan tentu saja murid-murid SD Al Kausarnya kelas 6 bagaimana? Oke, silakan. Oke, good morning students. How are you today? I hope you're all fine. Okay, today you meet me again with Mr. Jarwo, your English teacher. And now we are going to talk about future times, and today this is a special day because we don't have any YouTube from other on this occasion, because now Mr. Jarwo is talking to Mbak Puspa and Kak Puspa dan Kak Tika in radio. In the radio, studio radio RTFM Temanggung. Oke. Dan tentunya teman-teman di rumah senang sekali nih ya bisa langsung belajar bersama. Oke, tema kita kali ini traveling future time. Yuk Pak Jarwo, Kak Puspa ikut belajar nih adik-adik semuanya ya. Bareng-bareng. Future times ini kenapa kita bahas di sini? Karena memang ini biasa kita gunakan untuk sehari-hari. Nah, kenapa perlu pembahasan khusus? Karena ada dua model future times yang kadang kita ini sering keliru. Bahkan bukan hanya murid SD, kadang sudah sampai SMA, lulus SMA pun kadang keliru di sini untuk mengungkapkan future times ini. Pada dasarnya ini hal yang simpel sekali, karena kalau di buku-buku sekolah paling banyak adalah menggunakan yang kedua ini, yaitu memakai will.
untuk mengatakan akan gitu. Oke, biasanya will ya banyakan iya. ya. Okay. Akan tetapi kalau kita mengacu referensi di buku-buku native ya, bahasa Inggris yang asli, sebenarnya will itu digunakan di belakangan. Ya, jadinya memang kadang buku-buku yang ada di Indonesia ini sering membuat kita kalau kita tidak jeli, guru tidak jeli, rancu itu ya, Pak, ya? jadi rancu. Oke, pemahamannya salah ya. Oke. Karena khusus yang will ini saya terangkan di situ, is used when we decided to do something at the time of speaking atau spontan ya. Jadi ketika kita menggunakan will itu spontan saja. Akan tetapi kebiasaan kita orang-orang Indonesia ketika mau mengatakan akan dan sebenarnya itu sudah direncanakan, sering menggunakan will. Contoh misalkan saya ini misalkan ini saya datang ke sini kan sudah direncanakan. Sudah terjadwal. Tetapi gitu ya. Kebanyakan orang kalau ditanya mau kemana, mau ke RTFM. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris mereka tetap menggunakan will. Ini yang sering kita keliru. Gitu. Jadi dalam kesempatan ini semoga nanti bisa membantu, mungkin bukan hanya siswa-siswa SD sebenarnya, semoga ini untuk halayak juga ya. Karena will ini sebenarnya kalau di dalam buku bahasa Inggris yang asli native itu jarang sekali digunakan karena hanya sekedar spontan. Sedangkan kalau saya contoh di sini, that car have just a flat tire, so I will take the bus. Jadi spontan. Karena mobilnya bocor bannya, jadi ya udah aku mau naik bis gitu. That car have just a flat tire, so I will take the bus. Jadi kan bukan rencana ini. Bukan future kayak yang terjadi spontan. Iya, present tapi akannya itu spontan saja gitu. Bukan suatu yang direncanakan bukan ya. Suatu yang direncanakan. Contoh yang kedua, semoga ini bisa memperjelas. It is raining hard. I will wear my raincoat. Ya, waduh hujan gede ini gitu. Jadi ya udah aku pakai jas hujan gitu. Kan tidak direncanakan mau pakai jas hujan gitu. Nah, gitu. Ketiga hampir sama. She's got a headache. Dia sakit kepala itu. So she will not come to the party. Kalau rencananya mungkin dia mau datang ke pesta gitu. Tapi tiba-tiba dia sakit kepala gitu. Sehingga ya sudah dia tidak akan datang ke pestanya gitu. Baik, sudah mulai terlihat ya Kak Tika ya penjelasan di sini. Jadi selama ini salah ya. Saya sendiri pun masih ketika tadi ya poin pentingnya diungkapkan oleh Pak Jarwo tadi adalah sesuatu yang direncanakan masih kadang-kadang kalimatnya terselip will ya. Kemudian sesuatu yang spontan juga masih spontan ini tadi digunakan untuk sesuatu yang spontan. Padahal sekali. Seperti itu ya. Sudah mulai terang nih. Kak Puspa juga sudah mulai terang nih teman-teman ya. Contoh yang ketiga lebih mahir nih kayaknya. Itu ada yang ketiga, itu misalkan kita yang kalimat tanya. The day is getting dark. Wah, udah mau gelap ini. Will you go soon? Iya kan? Jadi tanya, waduh udah mau gelap, akankah kamu segera pergi kan gitu? Jadi cepat aja gitu. Mungkin dia yang ditanya itu mungkin tidak berencana pergi, sehingga kita menanyakan spontan, will you go soon? Seperti kalimat saran ya, Pak, kamu akan pergi. Contoh yang kelima ini, Dinda will repair her motorcycle, as it's got trouble. Tiba-tiba motornya ini trouble, ya sudah berarti harus memperbaiki motornya terlebih dahulu. Will repair her motorcycle, sehingga ya itulah spontan. Maunya kan tidak ada trouble gitu, ya kan sudah direncanakan tidak ada trouble, tapi karena ya mendadak trouble sehingga kita menggunakan kata will di sini. Jadi sudah terlihat jelas penggunaannya ya. Kita ke orang Indonesia tadi seperti yang dikatakan Bapak Jarwo bahwa banyak yang salah kaprah ya dengan penggunaan atau aplikasi dari kalimat will sendiri. Ini sudah mulai terang ya. Ternyata digunakan spontan untuk suatu waktu yang saat itu terjadi. Tapi memang baru mau seperti itu ya. Tidak baru mau tapi pada saat itu. Baik.
Oke, yuk lanjut lagi. Wah, semakin menarik Kak Tika ya. Jadi ini harusnya bagaimana nih? Harusnya bagaimana harusnya nih, bagaimana nih, Pak Jarwo? Sebenarnya ini hal yang mudah saja, cuman karena memang kebiasaan saya selalu mengamati buku-buku baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, selalu yang dibahas adalah will dulu. Iya. Nah, ini saya mengikuti buku-buku yang ada dulu mengatakan will, tetapi saya di sini saya perjelas biar nanti penggunaannya tidak keliru lagi, meskipun artinya sama, gitu ya. Meskipun artinya sama, tetapi apa yang dimaksud ini berbeda sekali. Ya, di slide berikutnya ini adalah rumus penggunaannya yang tadi will, ya. Untuk kalimat positif itu anak-anak bisa menggunakan subjek, ya, kemudian will, kemudian infinitif. Nah, infinitif di sini adalah kata kerja pertama, karena dalam bahasa Inggris kita mengenal kata kerja pertama, ya, kemudian kata kerja kedua, kata kerja ketiga, kata kerja bentuk ing. Yes. Iya. Nah, kata kerja pertama sendiri ini pun terbagi menjadi dua, yaitu ada infinitif dan to infinitif. Jadi to-nya ada to-nya di sini. Nah, makanya gini dikatakan hanya infinitif saja. Baik. Contoh di situ yang pertama, they will take the bus. Ya, tidak they will to take the bus. Tidak bisa. Oke. Jadi betul-betul infinitif. Baik. Ya, kalau dalam kitab bahasa Inggris mengatakan infinitive without to. To-nya hilang, karena kalau kita mencari di kamus biasanya ada to-nya di depannya. Iya, betul ya. Jadi di kamus sering to take biasanya ada to take kan gitu. Sehingga untuk ketika kita sudah memakai will, maka to-nya dihilangkan. Nggak boleh. Karena sering sekali ketika kita mungkin malah pakai Google Translate. Iya, betul. Iya, kalau pakai Google Translate kadang keliru. Kita ngomong dia akan naik bis gitu. Kadang malah Google Translate-nya ngomong they will to take the bus. Yes. Ya, gitu. Jadi memang Google Translate kadang memang tidak bisa untuk mentranslatekan keseluruhan secara kalimat utuh, secara utuh dan benar, sehingga tetap saja meskipun teknologi sudah ada ya, Google sudah ada translate yang bisa mentranslate bacaan segitu panjang. Akan tetapi ketika kita kupas satu persatu satu kalimat utuh, maka tetap saja kita memerlukan grammar. Kita harus belajar structure dulu gitu. Itu penting ya, belajar grammar itu. Pondasi ya ketika ketika kita ngomong apalagi, wah ini sudah salah kaprah tadi dari will, kebanyakan aja sudah banyak yang belum paham ya. Sekarang betul. Juga nih tadi ketika sudah memakai will maka to-nya hilang ya, Pak Jarwo ya. Betul. I will take the bus. Iya, I will take the bus. Take the bus. Nah, ketika mengatakan tidak, ya cukup kita note-nya diletakkan setelah will di sini. Contoh, I will not follow you. Nah, kadang kalau kita coba pakai Google Translate lagi, saya tidak akan, itu nanti note-nya duluan. Oh, I not will. Iya, I not will, kan gitu. Kalimatnya bahasa Indonesia ya, EYD yang diterapkan jadi tetap. Ada juga kadang saya pernah mencoba Google Translate, sebelum will ada M-nya, I am not will gitu. I am not will. Itu salah ya? Iya salah, tidak bisa ya. Jadi sebelum will yaitu ya subjek saja, tidak perlu ditambah to be terlebih dahulu. Oke, baik. Subjek langsung ke will-nya ya, tanpa to be ya. Nah, ketika kita mau membuat kalimat pertanyaan, will-nya harus saja di depan gitu, dibalik. Dibalik. Will Sinta come to your house? Ya, akankah Sinta datang ke rumah kamu? Jadi will-nya saja di depan. Nah, ketika kita mau menambahkan kata-kata tanya, misalkan what, why, where, dan sebagainya, cukup diletakkan di depan, paling depan sebelum will. Oh, jadi paling depan yang 5W1H itu ya? Misalkan contoh, ini contoh yang ketiga ini. Itu kan kalau kita hanya short question, jawabannya yes atau no saja. Itu
Will Sinta come to your house? Ini kan jawabannya aja yes atau no Okay. saja. Tetapi ketika kita mau bertanya lebih detail, iya, di kalimat tanya, misalkan kapan toh Sinta mau datang ke rumah kamu? Sudah langsung saja taruh di depannya. Taruh depan sendiri Iya. ya. When will Sinta come to your house? Makin jelas ya Kak Tika ya. Gampang kan? Gampang ternyata ya pemahamannya kalau Pak Jarwo yang menyampaikan ya teman-teman ya. Oke. Iya. Intinya kalau misalkan kita pelajari dengan sungguh-sungguh dengan senang ya pasti ya semuanya akan mudah menjadi ya. lebih Iya, mudah iya, dipahami, lebih banyak diingat dan diaplikasikan ya. Ketika sudah tahu apa ini dasar-dasar ilmunya tentunya akan mudah ya. Iya. Jangan suka sekali kebanyakan kalau yang sekarang ini ketika daring bertanyanya ke Mbak Google ya. Iya, pastinya seperti itu. Iya ya, ketika orang tua sudah capek banyak sekali Ternyata apa ya beban tidak sepintar apa yang dikatakan Mbak Google itu semua tahu, tapi ternyata kalau untuk hal-hal tertentu ya tetap harus kembali ke ilmu ahlinya pastinya ya dan ilmu pastinya ya. Untuk itu memang di sekolah saya kebetulan karena merasa bahwasanya kita seorang guru ini punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan. Baik. Maka sebelum ini kan lesson 5 ya, lesson 1 sampai 4-nya semuanya saya upload di YouTube. Jadi meskipun istilahnya anak-anak ini tidak bisa bertatap muka secara langsung, orang tua tidak bisa ketemu dengan guru langsung, gurunya anak-anaknya langsung, mereka bisa melihat saya di YouTube dan mereka bisa putar ulang-ulangan gitu istilahnya. Jadi, channelnya mana nih Pak Jarwo? Bisa dipromosikan. Keren sekali ya SD Al-Kausar gurunya punya channel YouTube. Channel YouTube yang bisa belajar ilmunya langsung. Channelnya apa Pak Jarwo? Apa nih Pak Jarwo? Bisa diintip nih Tony sama Sujarwo. Tony Sujarwo. TONY. Oh, TONY. Tony Sujarwo. Oke. Berarti itu konten-kontennya semuanya konten pelajaran bahasa Inggris ya Pak? Iya, ini kebetulan sebenarnya ilmu kepepet ini Pak. Kepepetnya aja kayak gini ya kan? Iya, ilmu kepepet karena memang kita tidak punya rencana ya bahwa mau ada pandemi semacam ini ya. Baik. Tapi karena bagaimanapun seorang guru kita harus adaptif ya. Betul sekali ya. Apapun keadaannya kita punya tanggung jawab bahwasanya kita harus menyampaikan ilmu kepada peserta didik. Kita juga bertanggung jawab kepada orang tua ya. Istilahnya mosok anaknya cuma dikasih tugas melulu kan gitu. Betul itu. Iya kalau orang tuanya bisa menjelaskan. Kebanyakan pasrah nih. Nah, maka untuk itu kita berpikir, aduh mau bagaimana nih caranya? Memang kita menggunakan di sekolah Kausar ini kita blended learning ya. Jadi di samping kita pakai media tadi YouTube, kadang kita yang kelas besar itu kita pakai Zoom semacam ini. Kita jadi siswa-siswa juga bisa berinteraksi langsung. Kemudian ketika yang Zoom nggak bisa karena mungkin kendala sinyal dan sebagainya, tetap kita fasilitasi, yaitu kita cek tiap hari. Oh, minggu ini yang tidak bisa ikut karena kendala ini kita data, kemudian kita datangi home visit. Ada solusi seperti itu. Sistemnya blended learning sama home visit. Wow, di Al-Kausar sudah terjadi seperti itu ya. Ini bisa dicontoh ya. Sejak awal karena seandainya kan setiap siswa ini kita merasa punya hak yang sama ya. Betul. Punya hak yang sama. Oke, yang satu memang kebetulan terfasilitasi ya. Dia punya gadget, orang tuanya bisa mendampingi dan sebagainya. Oke, kita bisa pakai Zoom atau tadi kita pakai YouTube-nya tadi mereka putar. Akan tetapi kan tidak semua bisa. Meskipun itu untuk di sekolah kami presentasinya kecil, tetap kita layani dengan sama, punya hak yang sama. Sehingga ya kita jadwalkan untuk kita datang ke rumah siswa itu, kita beri materi yang sama dengan teman yang lain, sehingga semua bisa terlayani. Lebih apresiasi anak-anak ya tentunya ya ketika home visit ya bapak ataupun ibu gurunya. Baik, tadi Pak Jarwo mengatakan bahwa
ada channel YouTube juga dan ada berbagai sistem yang ada di sekolah Al-Kausar sana ya Kak Tika ya. Nah ini selama ini lepas dari sebelum ke tema tadi kita lanjutkan, selama ini selain tadi dikatakan adaptif dan juga harus inovatif ya Pak ya. Betul. Nah ini untuk mengatasi anak-anak yang mungkin semangatnya up and down ini gimana Pak Jarwo? Terutama orang tuanya juga nih yang up and down nih. Siswanya up and down, orang tuanya juga up and down. Terus gimana biasanya penyemang? Apakah lewat channel YouTube tadi atau gimana nih? Apakah ada satu? Kalau sebelum pandemi sih gampang ya istilahnya. Kita lebih mudah karena kita bisa berinteraksi langsung. Betul ya. Akan tetapi ketika pandemi semacam ini memang ini sebuah tantangan yang baru buat mungkin semua pendidik lah gitu, hampir sama buat orang tua juga. Nah jadinya ya kita korban ini HP ini sebenarnya. Seharusnya kita dulu tidak ada pernah tang ting ada WA. Sekarang saya melayani setidaknya dalam 1 minggu itu 400 lebih WA dari orang tua. Oke. Ada 24 yang jam non-stop nih ya. Ini memang ya kalau mau dikatakan trouble, ya trouble juga, kan tetapi oke lah disitulah mungkin akan menjadi sebuah apa ya istilahnya itu pengorbanan kita, waktu kita luar biasa yang ya. kadang mungkin kita bisa ada jam segini udah istirahat, ternyata klunting. Kadang pernah jam 11:30, Pak mau tanya ini tugasnya bagaimana ya? Masya Allah. Sampai 11:30 malam ya? Iya. Itu ya apa sangat semangat sekali dengan bertanya kepada gurunya. Iya. Ini gimana? Wah, berarti kan semangat untuk belajarnya tinggi. Bukan seperti juga kadang mungkin kendalanya pada saat daring pagi. Baik. Ini HP-nya dibawa orang tua, ya kan, dibuat bekerja sehingga orang tua baru bisa membuka link yang kita berikan untuk lihat YouTube dan sebagainya itu ketika tengah malam. Iya, ketika sudah malam tadi lihat anaknya sudah tidur kadang ini. Pak ini anak saya sudah tidur, saya mau tanya dulu besok biar pas bangun saya bisa menjelaskan ke anak untuk nanti biar dia mengerjakan. Kadang gitu semacam itu. Baik. Jadi luar biasa ya. Energinya berarti setiap guru energi ketika daring online seperti ini terkuras ya Pak ya. Lebih. Jadi makanya semangat istilahnya tuh ya. Pak Jarwo Kak Tika luar biasa ya energinya ya. Kalau dulu orang pas awal-awal kadang banyak orang tua yang mengatakan wah enak gurunya libur. Itu salah itu kan. Enak gurunya libur, sekarang yang jadi guru malah orang tuanya ini gitu. Nah, ada yang bilang gurunya jadi YouTuber, orang tuanya jadi gurunya. Oh bukan kayak gitu, itu nggak kurang ekstrim. Ya, ada yang ekstrim lagi. Wah gurunya makan gaji buta. Ini luar biasa. Padahal pengorbanan tadi sudah ketika kita dengarkan dari 2 guru aja di depan Kak Puspa ini, Kak Tika sama Pak Jarwo aja 24 jam nonstop ya. Kalau saya sudah jam 12 dimatikan HP-nya, dah tidur. Kadang begini Kak Puspa. Seperti itu ya. Kita sudah memberikan fasilitas semacam ini. Orang tua kadang juga masih komplain kan, komplain anaknya begini begitu. Ada juga yang waduh ini kurang jelas dan sebagainya. Sehingga kadang ada kita itu yang 1 minggu sekali mungkin 1-2 murid datang ke sekolah dengan orang tuanya, ya minta diajari secara khusus. Gitu ya. Jadi secara khusus tadi kita home visit ada ya, yang online ada. Ketika kadang ada memang orang tua yang mau datang ke sekolah, anaknya dibawa, mohon dijelaskan ini ya kita layani juga. Jadi private nih berarti ya. Luar biasa. Tetap harus ada penjelasan tetap ya, tetap bahasa Inggris. Yang jelas itu begini. Dulu guru mungkin enak ya ketika mengajar contoh kita mengajar merencanakan di rumah, mengajarkan di sekolah, setelah selesai selesai. Evaluasi bisa besok ya. Evaluasi bisa saat tatap muka di kelas. Baik. Nah, akan tetapi ketika kita daring semacam ini, contoh saya ini memberikan ini nanti tugas setelah ini saya upload, saya memberikan tugas, malam ngecek baru 5 anak, berarti besok saya harus WA ke orang tuanya lagi, Bu, mohon maaf ini kok putranya belum mengerjakan. Wow, ada energi ekstra untuk mengingatkan Padahal juga. Sekian ratus anak yang saya hadapi ini karena saya kebetulan ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 ditambah SMP-nya juga saya gitu. Seminggu kayaknya kurang harinya ya Pak ya. Bukan, maunya sih seminggunya 9 hari ini. Ini ceritanya
Aduh. Sangat itu ya, sangat menarik sekali. Dan juga tentunya ya ini dia perjuangan seorang guru di hari ini. Kita harus meluruskan juga pandangan masyarakat di luar sana ya Kak Tika dan juga semua pendengar RTFM bahwa guru ketika daring ataupun belajar sistem online seperti ini justru mereka energinya 24 jam seperti halnya guru selalu berusaha. Anak saya sendiri ya Pak Jarwo dan Kak Tika juga perlu tahu, beliau juga mengatakan seperti itu, 24 jam non-stop dan tidak tega ketika tidak membalas satu persatu chat dari orang tua maupun anak didik ya. Wah, apresiasi luar biasa. Oke, Pak Jarwo dan Mbak Tika, tadi kita sudah ngobrolin tentang pengalaman beliau juga. Tadi kita sampai di tema yang ini ya, tetapi kita jeda sejenak ya untuk kita belajar lanjut ke tema tadi terusannya ya tentunya. Tentang traveling tadi ya. Tadi baru sampai mana nih formula ya? Iya, formula betul. Baik, kita akan lanjut lagi sesaat setelah yang berikut ini. Sehat terus di 94.8 FM Radio Temanggung sahabat setiamu, dan stay terus juga ya di channel YouTube-nya Radio Temanggung FM 94.8 FM Radio Temanggung sahabat setiamu. Iya, kembali lagi ya, kita berbincang bertiga tentunya masih belajar lewat radio ya Kak Tika ya. Belajar lewat radio bersama Rumah Belajar. Iya, Rumah Belajar untuk semua. Dan kali ini teman-teman pendengar RTFM, sahabat setia RTFM, terutama kali ini masih dengan pembahasan bahasa Inggris lesson 5 kelas 6 SD ya, bersama Bapak Guru kita Pak Sujarwo SPD dari SD Al-Kausar Temanggung. Baik, Pak Jarwo, Kak Tika, yuk kita lanjut lagi yuk belajarnya. Tadi sampai mana nih? Sampai formula ya, dari itu yang tentang sekarang kita bahas yang will yang paling sebenarnya sering digunakan. Oke. Yaitu to be going to. Yes. Oke. Saya jelaskan di sini. To be going to is used when we decided to do something before talking about it, atau we have plan. Ya, jadi sesuatu yang kita sudah rencanakan, kita punya rencana, planning kan gitu. Sebelum. Jadi kita kalau sudah punya planning sebenarnya jangan pakai will lagi. Kalau sudah punya planning. Iya, contoh saya mau datang ke sini sudah terencana, maka saya bilang I'm going to come to RTFM. Not I will come to RTFM, but I'm going to come to RTFM. Baik. Iya. Nggak usah pakai will ya, karena sudah direncanakan. Kalau sudah direncanakan, pakainya going to. Iya, going to. Dan sebelum going to didahului dengan to be. Nah, to be-nya ini menyesuaikan dengan subjeknya. Going to. Ya, saya kasih contoh di sini. Ya. I'm going to visit my grandma next holiday. Saya akan berkunjung ke rumah nenek liburan yang akan datang. Otomatis kan biasanya orang mesti sudah merencanakan liburan semacam itu kan. Oke, ini termasuk traveling. Jadi sudah direncanakan, nggak mungkin dong kita pakai will. Tetapi memang kebanyakan saya lihat anak-anak SMA ketika mau ngomong semacam itu mesti pakai will. Iya, pakai will I will go. Ya, apalagi banyak status-status di medsos itu mesti menggunakannya will itu. Iya betul, kadang ya, kebiasaan ya. Kadang saya baca ini, tak lihat profilnya anak SMA, kadang juga ya SMA favorit juga gitu, tapi oke lah, mungkin karena memang dari SD, SMP-nya, bahkan mungkin kadang SD kan belum tiap sekolah ada bahasa Inggris ya. Tidak semua setiap sekolah itu punya bahasa Inggris. Dari SMP, waktu dulu saya juga mengenal bahasa Inggris baru SMP ya. Itu pun tidak dikenalkan secara spesifik semacam ini. Oke, baik. Bahkan pembahasannya sering berbeda. Ketika kita future tadi will dan future to be going to itu kadang berbeda, kadang semester 1 dan semester 2. Sehingga anak ini lepas tidak bisa. Sudah nggak ingat lagi. Baik. Harusnya didekatkan ya. Tapi kalau misalkan tidak ilmu sudah diketahui, tidak diterapkan, itu ya lupa ya. Iya, ini apalagi dengan hal-hal yang harusnya ini yang benernya yang mana gitu. Prinsip ya. Oke. Baru tahu nih ya, ketika sudah direncanakan. Oke, semakin seru nih ya. Kak Tika dan Kak Puspa juga pengen dengar terus nih. Betul. Yuk lanjut lagi Pak Jarwo. Ini contoh yang kedua. Baik. She is going to watch the movie tonight. Kita mengatakan ini berarti yang membuat kalimat berarti kan pembicara kedua ya. Betul.
mengatakan bahwa dia akan nonton film nanti malam. Kan sudah ngerti kan gitu berarti. Sudah ngerti otomatis sudah terencana. Sudah tanya dulu, kamu ada acara nggak malam nanti? Oh iya, saya akan nonton film gitu kan. Sehingga ketika kita ditanya, oh dia mau ngapain nanti malam? Berarti kan kita menyampaikan ulang berita tersebut tidak menggunakan will kembali karena sudah dibicarakan tadi kan gitu. Jadi ketika sudah dibicarakan, sudah direncanakan, maka kita tidak memakai will lagi. Tapi semacam ini, she is going to watch the movie tonight. Yes, makin seru nih, makin paham nih Kak Puspa. Ada contoh yang ketiga lagi. They are going to have dinner this evening. Mereka akan makan malam nanti malam nanti ya istilahnya gitu. Nah, kita berarti yang membuat kalimat ini kan otomatis sudah mengetahui. Iya, sudah mengetahui. Iya kan? Sudah bertanya. Kalian mau kemana tuh nanti malam? Kami mau pergi makan malam gitu bersama-sama. Nah, ketika ada orang ketiga bertanya, misalkan Kak Puspa tanya ke saya, Pak Jarwo itu pada mau kemana kan gitu. Berarti kan saya sudah mengetahui. Jangan sampai kita pakai will lagi kan gitu. Kan sudah tahu kok gitu. Sudah tahu, sudah direncanakan gitu. Pakainya bukan pakai will. Makanya they are going to have dinner this evening. Yes. Tuh. Ada lagi lebih spesifik itu yang keempat. Tomorrow morning. Besok pagi. Udah jelas sekali ada kata besok pagi kan gitu. Iya. My father is going to the jogging. Ya kan lebih spesifik bukan waktunya. My father will ya. Iya. My father is going. Biasanya kita kadang karena yang penting ada future tomorrow, tomorrow morning. Biasanya saya lihatnya selalu my father will. Iya, will do jogging. Biasanya semacam itu. Yes. Nah, ketika mau buat kalimat tanya, kita juga bisa langsung saja to be-nya diletakkan di depan sebelum subjek itu. Are you going to finish the homework? Ya kan nggak mungkin dong sebuah ada PR tidak direncanakan diselesaikan, kan otomatis semacam itu. Sehingga si penanya otomatis menggunakan to be going to. Apakah ada misalkan kita anak-anak kita punya PR, terus mereka cuma spontan mau mengerjakan, kan nggak mungkin kan? Pasti sudah direncanakan. Sudah direncanakan, gitu, tugasnya dan juga wajib dikerjakan, pastinya sudah tahu ya ketika harus dikerjakan. Jadi pertanyaan tadi, yang tadi are you going to finish the homework? Iya. Ya berarti kan, sudah tahu ada PR ya pasti nggak mungkin kita pakai will you. Finish the homework. Karena tadi will itu spontan. Gitu. Sekarang going itu yang direncanakan ya Pak ya. Jadi kalimat-kalimat itu kita harus pahami ini tuh sudah direncanakan atau belum. Tergantung. Pada dasarnya memang bahasa itu kita memang harus pakai rasa kan gitu ya. Baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa manapun itu sebenarnya tentang rasa, tentang feeling ya istilahnya. Betul. Ketika kita mau mengungkapkan sesuatu berarti kita perasaannya seperti apa, rasanya seperti apa, ini akan berbeda. Iya betul. Betul sekali Pak Jarwo. Satu ilmu lagi nih ya, ketika penerapan aplikasi bahasa sendiri, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apapun daerah juga tentunya harus feeling ya, rasanya diterapkan dan setiap kalimat pun ketika pengucapannya pakai rasa kan berbeda ya Pak. Artinya juga diterimanya berbeda. Baik. Kalau diartikan di translate, artinya sama saja ya. Misalkan tadi, contoh yang pertama tadi, I will visit my grandma next holiday, ya kan? Dengan kalau pakai will. Iya, dengan I am going to visit my grandma next holiday. Kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia sama persis itu. Sama persis. Akan tetapi kalau kita rasakan akan berbeda. Iya, betul. Iya kan berbeda. Coba kita rasakan, misalkan kita coba kita berimajinasi ya. Kita liburan yang akan datang itu mau liburan gitu kan. Mau liburan ke rumah nenek. Ya otomatis kan di dalam otak kita mesti sudah terencana mau begini, mau begitu kan gitu. Bukan hal yang spontan lagi kan gitu. Sehingga ya dalam bahasa Inggris ini berbeda, kita pakai to be going to. Ya. Sudah pakai next holiday saja di keterangan waktunya itu sudah terencana ya. Sudah terencana. Jadi kalau mungkin memang I will today gitu mungkin ya. Biasanya kalau yang will itu biasanya
tanpa keterangan waktu biasanya. Tapi kadang ada, tetapi lebih banyaknya tanpa keterangan waktu karena itu menandakan bahwa itu spontanitas. Iya. Gitu. Berarti kalau pakai will itu memang biasanya tanpa keterangan waktu. Meskipun ada yang ada keterangan waktu, tapi itu hal yang spontan ada. Gitu. Oke. Sama halnya dengan to be going to ini ada yang tidak tanpa keterangan waktu. Ini contoh yang terakhir ini. America is not going to fight with us. Oh iya, kan? Itu nggak ada keterangan waktunya. Nggak ada keterangan waktu. Mau waktunya mau kapan? Iya. Tapi karena sudah istilahnya sudah berembuk, kita tahu istilahnya dalam konferensi bahwa kita mau damai dan sebagainya, berarti otomatis ya it's not going to fight. Berarti sudah terencana tidak akan perangan gitu istilahnya gitu. Betul. Nah, iya, ini kalau misalkan dalam tes TOEFL, kalau kan itu tadi kalau misalkan kita berbincang-bincang langsung, kita tahu perasaannya seperti apa. Tapi kalau dihadapkan pada tes itu ini nggak ada keterangan waktunya, kita lihat aja kalau misalkan sudah paham ada not going ya berarti itu terencana ya. Kalau ada not going terencana, kalau will itu spontan, oh berarti sudah langsung. Gitu ya. Bisa ya, berarti intinya memang harus tetap tahu dulu, paham dulu ya. Penggunaan will itu untuk apa, not going itu untuk apa, tanpa harus ada kita ketahui keterangan waktunya kapan nih. Itu lagi satu rasa dan dua dan pemahaman penting sekali Pak Jarwo ya. Ketika mungkin Bapak Ibu ataupun kita yang sudah dewasa, apalagi anak-anak menghadapi tes TOEFL, seringkali nih tergelincirnya di sini ya Pak ya. Pemahaman-pemahaman seperti ini dasar ya. Ini kan materi sekolah dasar ya Kak. Ya, justru jadi dasar itu harus betul-betul dipahami supaya fondasinya kuat untuk nanti ke depan-depannya. Baik, karena sekarang era seperti ini semuanya kita harus berbaur dengan seluruh negara-negara di dunia ya. Dan apalagi ketika tes, apalagi masuk ke satu sekolah tinggi, kemudian juga masuk ke satu corporate yang besar, biasanya tes TOEFL nomor 1 ya Pak Jarwo ya. Oke. Luar biasa nih tadi ya. Oke, future dengan to be going to tadi sudah dijelaskan banyak. Kita sudah mulai banyak paham ya Kak Tika. Terus apa lagi nih Pak Jarwo? Saya lanjutkan ke formulanya ya ini. Baik, formulanya. Tadi kalau untuk kalimat positif yaitu subjeknya, kemudian to be-nya tadi karena ini adalah future-nya adalah bentuk present, maka to be-nya ini adalah is, am atau are, tergantung subjeknya. Kemudian going to baru infinitive. Jadi dari is, am, are dan going to itu kalau tadi cukup diganti dengan kata will memang. Memang agak panjang tapi sebenarnya bahasa ini enak lebihnya sebenarnya. We are going to we are going to visit Jogja next holiday. Ini sebuah rencana sehingga kita menggunakan we are going to visit Jogja. Kalau kita mengatakan we will visit Jogja, nggak enak ya? Iya, nggak enak memang. Itu perasaannya pakai feeling. Harus pakai feeling. Lebih luas, lebih indah didengar, rasakan juga memang benar-benar penerapannya pas ya. We are going to visit Jogja. Untuk negatifnya tinggal taruh not saja setelah to be. Ya, jadi I'm not going to watch this movie anymore. Kan rencana wong sudah nonton kok gitu. Iya, betul-betul. Iya, makanya ini saya mengatakan saya tidak akan nonton film ini kembali kan gitu. Sudah terencana kan gitu istilahnya. I'm not going to watch this movie anymore. Kemudian ketika kita mau buat bertanya, ya cukup to be-nya ditaruh di depan subjek. Ya. Are you going to finish this job? Apakah kamu akan menyelesaikan pekerjaan ini kan gitu. Kita pakai are. Sama halnya dengan tadi yang will, ketika kita mau dikasih kata tanya, maka cukup diletakkan di depan. Iya. Kapan? Misalkan when are you going to finish this job? Jadi formula ini sebenarnya kalau kita kaji sedikit-sedikit gitu, kemudian ditambah ini gampang sekali sebenarnya. Pemahamannya lebih masuk ya Kak Tika ya. Cuman beda ya itu harus paham penggunaan akannya itu future-nya itu untuk yang direncanakan atau yang spontan, cuma gitu beda di situ saja sih. Untuk formulanya malah sama semua. Iya, sama sebenarnya. Pemahaman ini ketika kita sudah memahami benar-benar, nanti penerapannya akan benar ya, akan pas dan juga akan tepat begitu ya. Next ya. Next langsung. Langsung ke perbandingannya ya. Ini kita bisa biar lebih clear di sini. Lebih paham ya. Kita antara will dengan to be going to. Kita lihat contoh yang pertama. Ini misalkan diskusi antara Sinta dan Dinda.
Sinta bertanya, will you come to my house to finish this homework? Nih, will ya. Iya. Iya, langsung spontan. Akankah kamu datang ke rumah saya untuk menyelesaikan PR ini gitu kan? Dikasih guru spontan, ada PR, terus maukah maksudnya spontan ke rumah gitu, ke rumah saya gitu. Nah, Dinda karena sudah punya rencana, maka dia menjawab, I'm sorry, I'm going to accompany my mother to visit the doctor. Maka tidak pakai will. Karena ini sudah terencana berkunjung ke dokter ya. Iya, maaf, saya sudah punya rencana, mau menemani ibu ke dokter kan gitu. Maka tidak pakai I'm sorry, I will not I will accompany my mother, tapi I'm going to accompany. Oke. Makanya saya bilang ini komparasi ya. Jadi perbandingan biar kita bisa membedakan. Ketika Sinta ngomong secara spontan, dia pakai will. Tetapi Dinda menjawabnya pakai to be going to. Karena sudah terencana, sudah ada rencana. Bukan berarti ketika kita pakai will, jawabannya mesti pakai will. Oh iya. Iya, karena ini sesuatu yang berbeda gitu. Iya, pemahamannya sudah berbeda ya. Contoh yang kedua. Baik. Will Sinta play the game? Kita melihat, misalkan anak kita, si Pak Dodi tanya ini kepada istrinya, Mrs. Dodi. Oh, Sinta akan main game itu toh gitu. Iya. Terus istrinya menjawab, she will not play the game. Ini masih pakai will not. Dia tidak akan memainkan game itu karena itu loh. Kan sebenarnya ada komandan, ada karena ini. She is going to finish his school project. Dia akan menyelesaikan tugas sekolahnya gitu. Yang belakang kan rencana gitu ya. Dia sudah berencana mau merencanakan menyelesaikan tugas sekolah, sehingga dia tidak akan bermain game. Dalam satu kalimat, tetapi yang depan pakai will, yang belakang pakai to be going to. Satu kalimat tetapi dua penerapan. Iya, dua penerapan, dua formula. Berarti kalau untuk because itu tidak harus ditulis because seperti itu ya Pak ya? Iya, harus kita pakai koma itu sudah bisa cukup mewakili kan gitu. Wow, luar biasa. I'm sorry ya tadi ya, she will not play the game. Iya. She is going to finish his school project. Dalam satu kalimat, ada dua berbeda. Ya. Ada dua penerapan di sini. Ya, semoga ini yang ketiga ini bisa lebih memperjelas. Baik. Ada ini seorang teman mengajak ini, will you come with me to hang out? Maukah kamu pergi bersamaku atau akankah kamu pergi bersamaku untuk hang out gitu? Oke. Dia mengatakan karena dia sudah punya rencana, I'm going to watch this movie. Aku akan nonton film kok. Jadi I will not go out. Oh iya. I'm going to watch this movie. Itu udah terencana langsung, tapi spontan dia bilang I will not. I will-nya itu spontan ya, itu satu kalimat dua penerapan lain. Penerapan itu tadi. Oke. Makin jelas ya. Kadang kalau misalkan nggak paham itu ya, dalam satu kalimat ternyata ada dua akan yang berbeda makna. Mungkin kalau yang nggak paham ini will-nya akan going itu apa ya? Pergi mungkin ya. Kalau misalkan nggak paham penggunaan, ternyata itu penggunaan untuk future time juga. Gitu. Wow, ini tadi comparison-nya will versus to be going to-nya ya, Pak Jarwo dan Kak Tika. Sudah pahamkah adik-adik? Nah ini teman-teman semuanya, mungkin Bapak Ibu juga ketika mendampingi putra-putrinya nih ya, pemahaman yang luar biasa. Ini bisa dilihat dengan seksama bahwa ada penerapan-penerapan yang harus kita pahami ketika will dan juga tadi penerapan kata dan juga formula dari to be going to-nya dipakai ketika apa dan will ketika apa gitu ya Kak Tika dan Pak Jarwo ya. Adik-adik dan semuanya nih pendengar jadi semuanya juga harus ya memahami ya. Nih Kak Puspa juga seneng nih. Biasa kalau ngajarin anak saya udah bisa ya dapat ilmu dari Pak Jarwo ya. Aduh, thank you, semoga tidak lupa. Insya Allah ya, karena sudah paham, ketika paham dan tidak lupa ya. Baik. Oke, mungkin nanti di closingnya ini bisa lebih memahamkan lagi ya. Tadi dari satu persatu antara will kemudian to be going to formulanya seperti apa. Saya bandingkan di slide yang ke-6 ini. Ya, semoga ini yang closingnya ini nanti bisa memperjelas ya. Yes, tepat sekali karena kita masih ada 10 menit. Semoga siswa-siswi 9 menit sekolah dasar ini yang benar-benar harus dipahami betul, karena dari dasar banget ya. Betul. Kalau dasarnya sudah apa ya betul kan, insya Allah kesananya paham, tidak salah ya. Semoga bisa betul-betul paham, dan siswa-siswi SDA Kausar pinter-pinter berarti ya.
Alhamdulillah ada satu sumber daya bapak gurunya seperti ini bisa mungkin private les juga nih ya Pak Jarwo. Boleh nanti kontak personnya Pak Jarwo. Iya benar. Ya kalau sebenarnya sih memang saya dari awal itu memang dulu berawalnya memang private teacher sebenarnya gitu. Kalau lihat di profil saya di medsos ya saya itu private teacher gitu. Gitu ya, luar biasa nih pemahaman yang jarang dan anak-anak juga ini butuh sekali untuk lebih menata ke depannya ya Kak Rika dan Pak Jarwo. Baik Pak Jarwo, untuk ke closingnya akan lebih kita memahaminya. Jadi kita akan betul-betul bisa membedakan di sini. Maka di sini kita when we have a plan we used to be going to. Ya tadi ya. Jadi memang kita mempunyai sebuah rencana, gunakan saja to be going to. Ya, enggak usah mikir-mikir pakai will lagi ketika sudah terencana, sudah mikir-mikir, itu kita langsung pakai to be going to. I have a plan to visit your house. Maka langsung aja ngomong I'm going to visit your house. Iya, langsung. Ya. Nah, udah punya rencana. Iya. I have a plan to visit to your house. Maka ungkapkan aja secara singkat, I'm going to visit your house. Your house. Oke. Tetapi ya, betul sekali. Jika kita we don't have any plan about it. Tidak punya rencana tentang itu, we use will. Ya, enggak punya rencana kok. I have no idea about it, but I will do it now. Saya enggak punya ide apa-apa, tapi ya sudah saya kerjakan sekarang itu. But I will do it now. Spontan ya itu. Spontan ya. Enggak punya rencana, enggak punya pemikiran apa-apa. Tetapi karena memang harus dikerjakan ya sudah, I will do it. Misalkan contoh, tiba-tiba kita dikasih tugas oleh atasan kita, Pak, tolong ini diselesaikan. Sebenarnya kita tidak punya merencanakan itu ya kan, tetapi karena memang ditugaskan ya udah I will do it. Pada waktu itu ya, ketika itu juga dikatakan spontan. Makanya saya sambung di kalimat keduanya ini. Sebenarnya kalimat ini menyambung, and I will finish it as fast as possible. Ya, saya akan menyelesaikannya secepat mungkin karena sudah tidak punya rencana kan, mau apa lagi kan gitu. Jadi ya tadi kembali bahwa bahasa ini kita tidak bisa serampangan memang ya. Kita tidak bisa mengandalkan Google Translate, mengandalkan kamus. Kalau dulu kan sering ada mengatakan, wah kita pelajari aja, hafalkan kosakata sebanyak mungkin gitu. Iya betul. Iya. Ini makanya saya yang tidak setuju. Kalau mungkin saya boleh cerita, saya punya kamus dulu waktu sekolah itu baru setelah kelas 3 SMA saya baru punya kamus. Tapi saya belajar bahasa Inggris dari kelas 3 SMP ya. Tetapi saya tidak punya kamus. Karena saya pernah melihat kamus punya kakak saya. Lah segini banyak suruh ngapal gimana caranya? Iya betul. Anak gitu. SD misalkan ya disuruh gini ya dulu ya. Semua kosakata dihafalkan. Dan ternyata memang tidak seperti itu. Kosakata itu akan mengikuti kita ketika kita terus belajar. Contoh ketika kita mau ngomong kan, kita mau ngomong kita tidak tahu ini bahasa Inggrisnya apa, otomatis kita mencari kan gitu. Jadi itulah diperlukannya kamus semacam itu. Kita perlu misalkan sekarang kamus elektronik atau ditranslate di telepon pintar ya, kita bisa semacam itu, kita cari kata-katanya saja, no problem. Tetapi ketika kita mau buat kalimat, tidak bisa serta-merta disambungkan gitu. Ya. Jadi disitulah tetap saja peran seorang guru ini sangat sangat diperlukan. Baik walaupun itu sekarang teknologi sudah menyediakan semuanya, tetap guru itu peranannya sangat tinggi. Sebenarnya sudah banyak sekali ya aplikasi-aplikasi di dalam handphone ini untuk belajar bahasa Inggris. Akan tetapi pendampingan tetap saja diperlukan. Tetap harus didampingi. Betul. Suatu contoh, saya pernah mendampingi seorang pejabat Kabupaten Temanggung. Dia mau ada kunjungan ke Australia. Dia sudah terbiasa, mungkin ada sedikit bahasa Inggris ya, sudah jalan nanti tetap saja di aplikasi juga ada. Dan akhirnya kita belajar memang pakai aplikasi. Akan tetapi perlu pendampingan juga. Kadang-kadang tanya, "Loh Pak, ini kok bisa begini, kenapa ya?" Tetap gitu. harus ada pendampingan. Tetap harus ada pendampingan ya.
supaya tidak gagal paham iya, ya Pak ya. karena kan kadang ada orang mengatakan, wah sekarang sudah teknologi canggih, nggak perlu dong ada guru lagi. Iya, sering ada yang ngomong kayak gitu loh Kak Puspa. Wow. Katanya ya teknologi sudah canggih, semua ilmu bisa tanyakan Mbah Google dan lain-lain ya, robotik sekarang semua. Guru bisa teralihkan, oh ternyata tidak ya, masih ternyata. tetap, Apalagi untuk karakter. Siapa yang mau menanamkan karakter ke siswa itu ya? dasar utamanya ya, pendidikan karakter yang kali ini juga tetap harus dipertahankan, dipupuk kembali ya Pak. Bukan berarti tahun-tahun sekarang zaman-zaman now nih hilang karakter, tetapi sudah sedikit menipis hilang ya. Oke, ini sangat-sangat luar biasa. Ini peran guru ada di sini, pendidikan karakter nomor 1. Kemudian tadi Pak Jarwo mengatakan juga pendampingan ini akan meluruskan pemahaman mereka ya. Iya, betul. Supaya tidak gagal paham. Wow, luar biasa. 3 menit di akhir perbincangan kita ya, belajar bersama RTFM lewat radio dengan Rumah Belajar untuk semua, dengan sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah 2020 Kak Tika, dan kali ini tamu spesial kita Bapak Jarwo. Apa nih pesan untuk murid-murid semua di Temanggung nih melalui radio RTFM? Pak Jarwo dulu, monggo silahkan Pak Jarwo. Oke. Untuk semua siswa, meskipun ini pandemi ya, jangan pernah untuk menyerah untuk belajar. Kemudian teruslah gali ilmu. Misalkan memang kita harus pakai teknologi, silahkan pakai teknologi, tetapi akan tetap touchingnya itu atau perasaannya, feelingnya tetap akan hanya bisa disentuh ketika bertemu dengan guru, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tetaplah minta saran dari guru, bagaimana ini, bagaimana itu, tetap kita komunikasi dengan baik, sehingga ilmu itu nanti bisa dirasakan, bisa digunakan dengan baik. Baik. Terima kasih. Oke, satu pelajaran penting tadi saya Kak Puspa terutama nih sudah dapatkan ilmu langsung dari Pak Jarwo bahwa kosakata ini akan mengikuti kita, bukan berarti kita harus belajar sekian tebalnya. Iya, kamus di sini pusing sekali Kak Tika ya, membayangkan aja belajar kamus setiap kosakata dihafalkan tidak mungkin nih, sudah sangat tidak mungkin. Yang awal mungkin harus ada keberanian untuk mengucapkan itu dan nanti cari kosakatanya apa. Kosakata akan mengikuti kita ketika kita banyak belajar begitu ya Pak Jarwo, dan juga tadi feeling ya, ketika semuanya dengan rasa, pastinya kan pemahamannya lebih tepat gitu ya Kak Tika betul. Dan juga bimbingan serta saran dari guru tetap harus kita selalu minta, kita juga minta bimbingan beliau. Nah ini ditambah lagi monggo Kak Tika, pesan apa buat teman-teman sahabat Rumah Belajar lewat RTFM? Iya sama, jadi sahabat-sahabat semua Rumah Belajar yang sudah mencoba untuk akses Rumah Belajar di sana, itu adalah salah satu aplikasi juga yang disediakan oleh pemerintah yang bisa diakses melalui web dengan belajar.kemdikbud.go.id atau juga bisa di-download lewat Play Store. Tapi sesuai dengan apa yang tadi sudah kita diskusikan bahwa tetap peranan guru itu penting. Jadi kita semua guru itu kan pastinya terbuka juga ingin memberikan secara langsung baik itu materi atau juga karakter tadi. Jadi jangan sungkan untuk berkomunikasi, apalagi dengan sekarang semua dunia sudah di genggaman, kok alat komunikasi sudah bisa dengan mudahnya. Jadi terus semangat seperti itu dan terus berinovasi walau hanya di rumah saja. Oke, terima kasih hadirnya Kak Tika dan juga terutama untuk Pak Jarwo ya, untuk ilmu kita hari ini. Iya, sangat hal baru yang mencerahkan yang luar biasa, memberikan satu pemahaman dan pencerahan buat semuanya tentunya ya. Adik-adik terutama tadi kelas 6 SD, dan ini untuk semua ternyata pemahaman ini juga bisa bukan diterapkan ke seluruh usia ya. Betul, Kak Tika ya. Baik, sahabat Rumah Belajar dan juga belajar lewat radio RTFM, kali ini kita sudahi dulu ya. Lain kesempatan kita berjumpa kembali. Kita say hi, bye dulu buat teman-teman yang ada di. Oke, terima kasih. See you ya. Terima kasih Pak Jarwo, Kak Tika ya. Thank you Pak Jarwo. Mr. Jarwo. Oke, ketemu lain kesempatan. Salam untuk putra-putri tercinta dari SD Al-Kausar yang punya guru hebat seperti Pak Jarwo. Terima kasih ya. Dan akhirnya kita bertiga pamit ya sahabat setia RTFM. Ketemu lagi lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.